Perkenalkan, nama saya Novi Puspasari, NIM 1703660 dari 7B PK PAUD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 keterampilan dasar mengajar. Yang pertama ada keterampilan membuka. Keterampilan membuka menurut Helmiati tahun 2013 halaman 28 adalah kegiatan guru dalam mengawali proses pembelajaran untuk menciptakan suasana siap mental, fisik, psikis, dan emosional siswa sehingga memusatkan perhatian mereka pada materi dan kegiatan pembelajaran yang akan dilalui. Lalu yang kedua ada pengertian menurut Nasirun dan kawan-kawan tahun 2020 halaman 448 yang menyebutkan bahwa keterampilan membuka pelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan pendidik untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian anak agar terpusat pada pelajaran. Jadi dari dua pengertian di atas menurut para ahli, kita bisa menyimpulkan bahwa keterampilan membuka ini merupakan kegiatan yang guru lakukan di awal pembelajaran untuk menciptakan suatu kondisi atau situasi yang membuat anak bisa terfokus pada pembelajaran yang akan berlangsung. Kegiatan di awal ini sangat mempengaruhi dari proses keberhasilan pembelajaran karena rencana dan persiapan yang dilakukan oleh guru akan menjadi bisa dibilang sia-sia karena belum bisa memfokuskan perhatian anak dalam pembelajaran. Nah, di sini guru perlu menciptakan terlebih dahulu suasana yang membuat anak memfokuskan perhatiannya pada pembelajaran yang akan berlangsung. Selanjutnya ada cara-cara yang dilakukan dalam membuka pelajaran menurut Helmiati tahun 2013 halaman 44 sampai 48. Yang pertama ini bisa dilakukan dengan memfokuskan perhatian dan membangkitkan minat siswa. Karena di awal sebelum anak masuk ke sekolah, tentu banyak hal di luar sana yang membuat anak menjadi tidak fokus di kelas. Misalnya seperti anak masih mengantuk, masih terbayang game yang sebelumnya dimainkan, masih terbayang kejadian-kejadian di jalan sebelum anak berangkat ke sekolah, dan masih banyak hal lagi yang membuat anak belum fokus dalam menjalani pembelajaran di kelas. Nah, guru di sini perlu memfokuskan perhatian anak agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Misalnya di PAUD, guru bisa menggunakan media yang menarik seperti nyanyian dan gerakan yang menunjang pembelajaran tersebut. Lalu yang kedua ada menimbulkan motivasi. Menimbulkan motivasi di sini bisa dilakukan dengan guru bersikap dengan semangat dan antusias, bersikap ramah dan bersahabat. Dengan sikap-sikap tersebut akan menimbulkan motivasi tersendiri bagi anak. Misalnya ketika tadi guru menggunakan gerakan dan nyanyian dalam kegiatan di awal secara bersemangat, maka anak akan menjadi bersemangat karena semangat itu kan menelar. Seperti itu. Lalu ada yang ketiga memberi acuan. Memberi acuan di sini seperti biasanya jika di TK, guru akan menyampaikan tema dan subtema yang akan dilakukan pada hari itu sehingga anak akan mengetahui arah dan tujuan yang akan dilakukan pada hari itu. Yang keempat ada mengaitkan pelajaran yang telah dipelajari dengan topik yang baru. Nah, di sini guru bisa menanyakan kembali materi yang sebelumnya sudah diajarkan. Misalnya kita bertanya kepada anak-anak di PAUD di kelas. Anak-anak atau teman-teman, kemarin kita belajar tentang apa ya? Nah, di situ misalnya kemarin kita belajar mengenal bagian-bagian pohon jambu. Nah, di situ guru bisa mengaitkannya kembali dengan pembelajaran yang akan dilakukan pada hari tersebut. Selanjutnya ada keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan menurut Helmiati tahun 2013 halaman 51 menyebutkan bahwa
Keterampilan menjelaskan merupakan keterampilan guru dalam menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa secara lisan yang diorganisasikan secara terencana dan sistematis, sehingga bahan pelajaran yang disampaikan guru tersebut dengan mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua ada pengertian menurut Nasirun dan kawan-kawan pada tahun 2020 halaman 448. Keterampilan menjelaskan merupakan aktivitas yang paling sering dilakukan pendidik dalam menyampaikan informasi kepada anak. Kegiatan menjelaskan berarti mengorganisasikan materi pembelajaran dalam tata urutan yang terencana secara sistematis sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh anak. Dari kedua pengertian di atas bisa kita simpulkan bahwa keterampilan menjelaskan merupakan kegiatan guru memberikan informasi atau pembelajaran kepada anak secara berurutan sehingga lebih mudah dipahami oleh anak. Nah, keterampilan menjelaskan ini tentu dimiliki oleh guru dengan cara guru harus menguasai bahan ajar yang akan dijelaskan kepada anak dan merencanakan strategi apa yang akan dilakukan ketika menjelaskan pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam memberikan penjelasan. Yang pertama itu ada menurut Mulia Sata dalam Helmiati tahun 2013 halaman 52. Yang pertama itu, penjelasan dapat diberikan selama proses pembelajaran. Misalnya, seperti tadi guru di awal menjelaskan mengenai acuan pembelajaran yang akan dilakukan pada hari tersebut. Nah, penjelasan ini dapat diberikan di awal pembelajaran, di tengah pembelajaran, maupun di akhir pembelajaran. Lalu yang kedua ada penjelasan harus menarik perhatian anak. Jadi di sini ketika guru menjelaskan materi pembelajaran tentu harus menarik perhatian anak agar anak lebih memperhatikan dan lebih memahami penjelasan yang diberikan oleh guru. Misalnya seperti di PAUD, kita bisa menggunakan mimik muka yang ekspresif dan gerak tubuh yang mendukung penjelasan materi kepada anak. Lalu yang ketiga ada penjelasan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan. Jadi guru bisa memberikan penjelasan ketika akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anak. Lalu yang keempat ada materi yang dijelaskan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ketika guru akan menjelaskan suatu pembelajaran, tentu di sini guru harus menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran di awal. Misalnya ketika tadi tujuan awal guru adalah ingin mengenalkan bagian-bagian pohon mangga kepada anak. Nah, di sini guru harus menjelaskan mengenai bagian-bagian dari pohon mangga agar tujuan pembelajaran tersebut tercapai. Lalu yang kelima ada penjelasan harus sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Jadi ketika kita akan menyampaikan suatu penjelasan kepada anak, kita harus memperhatikan hal ini. Karena dengan kita memperhatikan kemampuan anak, maka penjelasan yang kita sampaikan pun akan lebih mudah diserap oleh anak. Misalnya ketika kita ingin menjelaskan kepada anak PAUD, kita harus menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Lalu kita juga harus menggunakan alat dan bahan yang konkret, karena pada masa ini anak masih belum bisa berpikir secara abstrak. Misalnya ketika guru akan menjelaskan mengenai tekstur dari buah mangga. Nah, di sini guru perlu membawa buah mangga yang asli agar anak bisa merasakan tekstur buah mangga secara langsung, sehingga anak tidak perlu berpikir seperti apa ya tekstur buah mangga itu, karena dalam masa ini anak masih belum bisa berpikir secara abstrak. Lalu selanjutnya ada keterampilan menutup. Menurut Helmiati tahun 2013 halaman 49, keterampilan menutup pembelajaran merupakan keterampilan guru dalam mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Sedangkan menurut Nasirun dan kawan-kawan tahun 2020 halaman 448 menyebutkan bahwa keterampilan menutup
pelajaran di mana guru memberikan kesimpulan, memantapkan pemahaman siswa terhadap kegiatan belajar yang telah berlangsung, mengetahui keberhasilan siswa dan guru dalam kegiatan pembelajaran yang telah dijalani, dan guru memberikan tindak lanjut untuk mengembangkan kemampuan yang baru saja dikuasai. Dari kedua pengertian di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa keterampilan menuntut merupakan kegiatan di mana guru mengakhiri proses pembelajaran. Sebelum mengakhiri proses pembelajaran, tentu di sini guru perlu merangkum atau meringkas keseluruhan dari materi yang sudah dipelajari. Selain itu, menutup pembelajaran ini bisa dilakukan tidak hanya sesudah kegiatan berlangsung, tetapi juga bisa di penggalan-penggalan kegiatan. Selanjutnya ada cara-cara yang dilakukan dalam menutup pembelajaran menurut Helmiati tahun 2013 halaman 49 sampai 50. Yang pertama itu meninjau kembali. Di sini guru bisa rangkum keseluruhan materi sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya. Misalnya seperti tadi guru sebelumnya sudah menjelaskan mengenai bagian-bagian pohon mangga. Di sini guru perlu merangkumnya kembali agar kembali diingat oleh anak. Misalnya, teman-teman, pohon mangga itu mempunyai batang, mempunyai akar, mempunyai ranting, mempunyai daun, dan mempunyai buah yang manis ketika masak, dan mempunyai buah yang masam ketika masih mentah. Di sini anak bisa mengingat kembali materi yang sebelumnya sudah diajarkan oleh guru. Lalu yang kedua ada mengevaluasi. Mengevaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman anak tentang materi yang sebelumnya sudah diajarkan. Mengevaluasi ini bisa dilakukan oleh guru dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak. Misalnya seperti, teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang apa saja ya? Di situ pasti anak akan menjawab dengan berbagai jawaban yang berbeda dengan caranya masing-masing. Nah, di situ guru bisa mengetahui sampai sejauh mana kemampuan anak dalam menyerap pembelajaran yang sebelumnya sudah diajarkan. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.